Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat berjumpa kembali sahabat FI Motor Channel. Halo teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita akan servis mobil ini, yaitu di bagian jalur udara yang masuk ke mesin mobil, yaitu yang saya pegang ini teman-teman. Ini adalah throttle body dan ISC. Tujuannya supaya udara yang masuk lebih lancar dan lebih bersih. Kalau ada kotoran kan ya seperti kalau kita pilek ya. Kalau kita pilek itu nggak enak, udara yang masuk ke dalam tubuh kita kurang lancar. Jadi ini kita bersihin supaya udara yang masuk lebih lancar. Biar nggak pilek kayak kita ya. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Kita bongkar-bongkar dulu part-part yang ada di sekitar throttle body. Ini yang sedang saya lepas adalah selang hawa besar seperti ini. Selanjutnya kita buka juga box filter udara atas dan yang bawah juga, supaya kita lebih mudah nanti ketika melepas throttle body beserta selang radiator kecilnya teman-teman. Karena throttle body ini juga terhubung ke air radiator rupanya teman-teman. Ya, ini sudah terlepas yang atas. Kita lanjutkan buka yang bawah juga supaya lebih mudah ketika kita membuka throttle bodinya teman-teman. Kita lanjutkan di bagian kelistrikan supaya lebih aman. Kita lepas kabel negatifnya ini. Cari amannya sajalah kita. Sebenarnya nggak dilepas sepertinya juga aman sih, tapi ya untuk antisipasi kita cari yang lebih baik aja ya. Seperti ini, saya melepas soket sensor TPS, dan ini soket ISC nya tempatnya agak sembunyi ya, kita lepas juga. Dua buah selang radiator yang kecil dilepas juga. Coba dilihat dari dekat. Nah, seperti ini penampakan dua buah selang radiator yang kecil teman-teman. Ini dua buah selang ini terhubung ke throttle body. Ini saya sumbat pakai baut, takut nanti airnya keluar ya. Bisa habis nganggur nanti. Dan ini yang saya lepas tadi soket TPS. Satu lagi ini soket ISC nya. Begitulah part-part yang saya buka di sekitar throttle body. Karena saya juga ingin membersihkan manifold yang warna hitam itu teman-teman, jadi saya lepas beserta manifoldnya saja. Ini manifold kalau nggak dibersihkan, misalnya dalam jangka bertahun-tahun, itu kotorannya juga banyak teman-teman. Jadi di sini nanti saya akan membersihkan throttle body, kemudian filter udara, kemudian yang terakhir yang hitam itu manifoldnya teman-teman. Ini kabel gasnya sedang dilepas.
menggunakan kunci 12. Ya, sudah terlepas. Kemudian selang radiator yang besar kita lepas juga teman-teman, supaya lebih mudah. Selang radiatornya sebelum kita cabut, kita putar ke kiri dan ke kanan, lalu kita dorong, kita bantu menggunakan obeng men. Tapi santai saja ngerjainnya teman-teman, nggak usah terlalu dipaksa. Kita lanjutkan membuka selang vakum yang ada di sekitar throttle body ini teman-teman. Ini ada 3 buah selang vakum. Yang saya lepas ini adalah selang vakum PCV. Kemudian di bagian belakang ada selang vakum juga. Ini namanya selang vakum booster rem. Disebut booster rem karena memang terhubung dengan rem kaki kita teman-teman, supaya ketika kita nginjak rem terasa lebih ringan. Sudah terlepas, sip. Kita lanjut lagi, membuka 5 buah baut teman-teman, yaitu baut throttle body, maaf baut manifold. Ada 5 buah menggunakan kunci 12 ini. Sudah terlepas baut mur yang pertama. Yang kedua sudah terlepas juga, masih ada 3 lagi, yaitu baut ukuran 12 ini. Kemudian ini 1 lagi. Ini sudah terlepas semua baut dan murnya. Kita lanjut, kita keluarkan pelan-pelan. Nah, ini dia barangnya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah manifold dan throttle body yang masih nempel jadi satu. Nanti kita bersihkan keduanya ini teman-teman. Tapi di video ini kita fokus membersihkan di ISC ini dan throttle body saja dulu ya. Kita mulai throttle body yang masih nempel di manifold kita lepaskan. Ini ada 3 buah baut ukuran 12 mili juga, sama ya kayak throttle manifold tadi 12 juga teman-teman. Sudah terlepas 1. Yang kedua sudah terlepas, bentuknya baut. Yang ketiga bentuknya baut juga. Jadi totalnya ada 3, berbentuk baut 2 dan berbentuk mur 1. Sudah terlepas baut murnya, coba kita tarik teman-teman. Ini throttle bodinya. Kita tarik pelan-pelan keluar. Iya, sudah terlepas. Coba kita lihat dari jarak dekat. Ya, seperti inilah penampakan throttle bodinya teman-teman. Dan itu terlihat ya, throttle-nya buka tutup terlihat. Ini adalah jalur udara masuk ke dalam mesin sesuai dengan injakan pedal gas kita teman-teman. Kalau gas diinjak dalam, throttle-nya ini membukanya dalam juga. Ini sebenarnya belum terlalu kotor ya,
Tapi ya nggak apa-apa, kita bersihin lagi aja. Kan kadang-kadang ketemu sampai hitam banget gitu ya. Nah ini teman-teman, kita akan membersihkan bagian ini, bagian throttle body belakang, juga bagian throttle body yang depan ini. Kita bersihkan keduanya. Kemudian ini ISC, throttle ISC nya kita bersihkan juga. Kalau tidak dibersihkan semuanya, istilahnya nanggung kerjanya ya teman-teman. Seperti ini, membersihkannya kita semprot-semprot saja throttle-nya menggunakan carbu cleaner atau injektor cleaner teman-teman. Sebenarnya hasilnya akan lebih maksimal kalau kita menggunakan pembersih yang model foam itu loh teman-teman. Jadi kalau disemprotkan gitu modelnya kayak busa, lalu kita tunggu 10 menit gitulah, nanti kita bersihkan, itu jauh lebih bersih itu. Tapi karena barangnya saya nggak punya, ya udah pakai yang seadanya ini saja. Ini disemprot-semprot pakai carbu cleaner saja. Jadi tahap 1 ini kita sedang membersihkan bagian throttle bodinya teman-teman, yaitu yang bentuknya seperti koin, kupu-kupu, dan part-part yang ada di sekitarnya. Sementara untuk ISC nya akan kita bersihkan nanti setelah proses pembersihan yang ini selesai teman-teman. Ya, ini prosesnya sudah hampir selesai teman-teman, tinggal dikit lagi. Coba kita lihat dari dekat ya. Ini bagian belakang sudah kita bersihkan. Seperti ini penampakannya. Dan bagian depan seperti ini hasilnya setelah dibersihkan. Itu masih ada sedikit kotor sebenarnya ya, tapi ya udah nggak apa-apa, karena kita tadi hanya pakai carbu cleaner teman-teman. Tahap 2 kita akan bongkar ini teman-teman, yaitu ISC nya. Nanti kita bersihkan bagian dalamnya. Seperti ini penampakannya. Ini adalah selenoid untuk ISC nya teman-teman. Kita bongkar dulu selenoidnya. Setelah terlepas selenoid ini, nanti kita lanjutkan dibongkar ISC nya juga. Coba kita keluarkan selenoidnya ini. Kalau ditarik seperti terasa ada tarikan magnetnya gitu teman-teman, narik-narik gitu magnetnya, karena memang ada magnetnya sih barangnya. Seperti ini kalau dilihat dari depan. Selanjutnya yang proses pembersihan tahap 2 ini yang tidak kalah penting teman-teman. Biasanya di ISC ini, throttle ISC ini, kotorannya justru jauh lebih banyak biasanya. Itu kalau jarang dibersihkan sih ya. Tapi kalau sering dibersihkan ya nggak terlalu kotor juga sih. Ini ada 3 buah baut yang kita kendorin, lalu ditarik aja barangnya, set, seperti ini. Di situ ada 3 buah lubang teman-teman, dan di antara lubang itu ada karet sealnya, karet karet ISC nya. Seperti ini. Di atas adalah jalur udara masuk dan keluar, dan bagian bawah itu adalah lubang untuk air radiator. Coba kita dari dekat teman-teman. Ini adalah jalur air radiator, masih bagus ya, alhamdulillah belum keropos.
Dan yang ini adalah jalur udara masuk dan udara keluar ketika AC dihidupkan, atau ketika ngidupin mesin di pagi hari, atau ketika kemudi diputar ke kiri ke kanan. Intinya jalur udara ini adalah untuk menaikkan RPM mesin, teman-teman. Makanya kalau bagian ini sampai kotor, ya AC dinyalain, RPM ngedrop, atau pagi hari ketika mobil dipanasin kok RPM-nya nggak tinggi dulu. Nah, itulah penyakitnya, teman-teman. Ini yang harus kita bersihkan. Kita gunakan carbo cleaner juga, kita semprot-semprot sampai bersih. Ini yang saya bersihkan adalah jalur ISC yang ada di throttle body, teman-teman. Kita bersihkan sampai betul-betul bersih. Kemudian ini ISC yang bagian bawah yang ada throttle-nya, yang ada klepnya, kita bersihkan juga, teman-teman. Ini justru yang harus mendapat perhatian paling utama, teman-teman, karena valve atau throttle-nya itu sering macet di bagian ini, teman-teman. Sudah bersih ya throttle ISC-nya. Kemudian di bagian biring ISC ini kita semprot oli, teman-teman. Tujuannya supaya biring ini tidak kering. Kan kasihan ya, biring berputar-putar kok kering gitu. Seperti ini ya, hasilnya bisa berputar dengan sangat bagus, teman, lancar. Ketika diputar dia sing gitu ya, seperti ini. Ini ketika diputar harus lancar, teman-teman. Kalau macet itu artinya ketika membersihkan kurang maksimal hasilnya, harus dibersihkan lagi, semprot lagi, dan seterusnya. Coba kita tes satu kali lagi ya, kita putar-putar hasilnya seperti apa. Harusnya lancar betul, teman-teman. Ya, seperti ini ya. Begitu diputar dia seperti roda, sing seperti itu. Kelihatan ya? Ya, seperti itu. Itu throttle ISC-nya atau valve atau klepnya berputar, teman-teman. Ya, seperti itu. Ini artinya proses pembersihannya berhasil, teman-teman. Tapi kalau diputar kok macet, itu artinya masih kotor. Ulangi lagi sampai betul-betul bersih. Oh iya, teman-teman, ini saya mempunyai contoh sebuah ISC yang sudah mengalami kerusakan. Yang pertama, karet ISC-nya ini sudah kempes, sudah getas, teman-teman. Akibatnya air radiator berpotensi bisa masuk ke jalur udara ini, teman-teman. Yang bagian atas adalah jalur air radiator, dan lubang yang di bawah ada dua ini adalah jalur udara menuju throttle body. Jika sampai rusak karet ini, resikonya adalah air radiator bisa masuk ke throttle body, lalu ke manifold, lalu ke mesin. Ngeri, teman-teman, ampun deh. Itu sangat bisa dipastikan ketika mesin hidup pasti berebet itu, karena ada air radiator masuk ke dalam mesin. Itu penyebabnya ya hanya gara-gara karet ini saja, teman-teman. Kemudian yang kedua, ini valve ISC-nya atau klepnya sudah banyak kotorannya, ini harus dibersihkan juga. Yang ketiga, jalur radiator ini mulai keropos. Yang seperti ini biasanya disebabkan oleh menggunakan air biasa, bukan air coolant, sehingga
dalam jangka waktu yang sangat lama berpotensi bisa keropos jalur air radiator ini teman-teman. Jadi saran kami kalau sudah menggunakan air coolant sebaiknya ya pertahankan coolant aja, jangan pakai air biasa. Tujuannya supaya bagian ini tidak mudah keropos. Kira-kira seperti itu. Baiklah teman-teman, kita kembali ke topik awal, kita lanjutkan proses cleaning throttle body ini. Nah, ini dia teman-teman, karet ISC-nya yang lama kelihatan membesar ya, mengembang. Ini sebenarnya masih bisa kita gunakan lagi, tapi harus dibantu dengan lem teman-teman. Tapi karena saya sudah punya penggantinya, ya udah kita pakai yang baru aja ya, seperti ini. Kalau pakai yang lama bisa sebenarnya, tapi yaitu harus hati-hati, jangan sampai ketika proses pemasangannya justru terjepit. Tapi pasti bisa, asal dibantu dengan lem teman-teman, tidak harus diganti baru karetnya. Ini sudah berhasil terpasang menggunakan karet yang baru teman-teman. Dan ini adalah selenoidnya, selenoid untuk ISC. Seperti ini posisinya, yang ada nok-noknya itu diletakkan bagian atas, lalu selenoidnya kita masukkan pelan-pelan ya, seperti ini. Ada 2 buah baut yang harus kita kencangkan di sini. Ini bautnya sebenarnya menggunakan bintang teman-teman. Bintangnya dia bukan kunci bintang biasa ya, bintang yang di bagian tengahnya ada noknya gitu. Saya nggak punya kunci bintang seperti itu, cuma ada kunci bintang biasa, itu pun juga nggak bisa digunakan. Akhirnya saya gergaji sehingga bisa dibuka dan dikencangkan menggunakan obeng main saja. Mungkin teman-teman ingin menirunya juga boleh. Kita lihat dari dekat ya. Ini selenoidnya bisa digeser ke kiri ke kanan teman-teman, seperti ini. Kalau saya biasanya pakai yang di tengah-tengah teman-teman. Ini sudah cukup untuk menghasilkan RPM 700 sampai 800 di mobil saya. Kalau mobil teman-teman ya beda mobil, beda karakter ya, jadi disesuaikan saja. Kalau RPM-nya kebesaran, digeser ke kiri supaya lebih kecil. Kalau RPM-nya terlalu rendah, coba digeser ke kanan lalu dikencangkan supaya RPM-nya lebih besar sedikit. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, sampai di sini proses cleaning throttle body dan ISC saya anggap sudah selesai teman-teman. Sementara untuk cleaning yang lain, yaitu manifold dan filter udara, nggak usah di videoin ya teman-teman, nanti durasinya lama. Termasuk proses perakitannya ketika dikembalikan ke mesin lagi, dikembalikan ke sini, maksud saya nggak usah di videoin juga supaya durasinya tidak terlalu lama. Demikianlah dari kami untuk sahabat FI Motor Channel. Terima kasih, semoga bermanfaat.